Nah, waktu singkat sebelum subuh itu disebut sahar namanya. Sahar, jamaknya ashar. Amalan sunnah di waktu ashar itu istighfar. Tahu dari mana? Quran surah 51 ayat 18. Adz-Dzariyat ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang rajin istighfar menjelang subuh diberikan 4 keutamaan. Catat ini ya. 4 keutamaan. Ya. 4 ini nanti ada di surah Ali Imran. Di ayat ke-17. Jadi begitu masuk 16-17 ada temukan ayat ini. Sudah? 1 ditambahkan kesabaran. Sudah? Tambahkan kesabaran. Jadi orang yang sering istighfar, khususnya di waktu subuh, itu cenderung hatinya lebih lapang. Mudah mengatasi berbagai persoalan karena kesabarannya ditambah oleh Allah. As-sabirina. 2, merubah ia menjadi pribadi yang lebih jujur. As-sadiqina. Jelas? 3, menambah kekhusyuan dalam semua proses ibadah. Wal qanitina. Kalau salat makin khusyuk, orang istighfar itu makin khusyuk salatnya. Makanya kan ada ulama juga membimbing sebelum salat istighfar gitu kan? Ada ya? Ba'da salat istighfar. Orang yang membiasakan istighfar sudah terlatih. Itu begitu dipakai ibadah, istighfar itu membantu ia lebih khusyuk dalam ibadah. Yang keempat, wal munfiqina, bertambah harta. Hartanya makin nambah. Bisnis lancar. Pekerjaan lancar. Rezeki melimpah, tapi berkah. Nabi Nuh saat meminta umatnya kembali kepada Allah itu ngajarin istighfar. Coba buka surat Nuh ayat 10, ayat 10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan pada umatku, perbanyak istighfar. Balik, taubat, istighfar. Rabbu pasti punya sifat mengampuni, ghafar. Jadi ada ghafir, ada ghafar, ada ghafur. Kalau dosanya masih kecil-kecil, tapi ingat, walaupun kecil tetap dosa. Ya, ya. Pengampunnya disebut ghafir. Kalau sudah mau naik levelnya, naik nih, makin besar, ghafar. Makin besar lagi, ghafur. Jelas? Nah, begitu Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, artinya dosa umatnya itu bukan dosa biasa. Levelnya naik. Tapi apa yang terjadi? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Semakin rajin istighfar, yang sulit dibuka oleh Allah. Air hujan turun mudah. Orang rajin istighfar itu Masya Allah, dibuka ya Allah. Sudah lama gersang ya Allah, minta hujan. Turun. Makanya istisqa itu kan dibuka dengan taubat. Ya kan? Nah sekarang orang udah rajin taubat. Itu aja. Wa yumdidkum bi amwal. Dilimpahkan harta. Wa banin, keberkahan dalam anak-anak keturunan. Istighfar. Nah kalau sudah dapat itu rumusnya wal munfiqin. Rajin infak. Jadi orientasi istighfarnya bukan cuma ngumpulin, setelah ngumpulin update status. Bertambah harta karena istighfar. Klik. Bukan itu. Nah, orang yang rajin istighfar di waktu subuh punya 4 keutamaan tadi. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Lalulah dia menyaksikan keagungan Allah. Syahidallahu. Ya. Syahidallah. Dia menyaksikan keagungan Allah. Annahu la ilaha illa. Yang tahu keagungan Allah itu Allah sendiri, para malaikat, dan orang-orang yang punya ilmu dari kalangan beriman. Setelah paham itu, ngerti, maka ma'rifatullah, lahirlah pengetahuan yang dalam tentang Allah. Jadi semua dikerjakan karena Allah. Kalau sudah semua karena Allah, berubah sifatnya menjadi ihsan. Ihsan. Namanya muhsin. Maka itu istighfar itu mengantarkan kita menjadi muhsin. Kan itu amalannya bertahap. Dari ayat 15. Quran surah 51 dari 15-nya. Sampai ke 18. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Ada sebagian orang takwa yang akan mendapatkan tempat tinggal di taman surga, tempat terindah di surganya. Mereka pasti akan mendapatkan janji dari Rabbnya karena mereka di dunianya menjadi orang ihsan. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka itu kalau malam sedikit tidurnya.
sedikit tidurnya. Kalau Allah sudah berfirman, jangan tambah-tambah. Allah bilang sedikit tidur, antum tambah sedikit-sedikit tidur. Mereka itu sedikit tidurnya, wabil ashari hum yastaghfirun, dan menjelang subuh rajin istighfar. Rajin istighfar. Nah, itu istighfar itu membentuk karakter ihsan. Kalau sudah ihsan, apa kata Nabi di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8? Ya, Imam An-Nawawi menyantumkan itu nomor hadis kedua di Al-Arba'in dari 42 hadis. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau jadikan semua kegiatanmu sebagai ibadah karena Allah. Walaupun kau tak mampu menatapnya, engkau meyakini sedang ditatap oleh Allah. Allahu Akbar. Makan, minum, ibadah. Beda. Berpakaian ibadah. Dan merasa disaksikan Allah. Antum kalau kerja, merasa disaksikan Allah. Nggak mungkin nipu, akhi. Nggak mungkin korupsi. Merasa disaksikan. Dan Anda meniatkan pekerjaan itu untuk jadi ibadah. Jadi kalau pulang, nggak mungkin bawa yang haram. Minuman nggak mungkin cari yang haram kalau merasa disaksikan Allah. Karena niat minumnya untuk ibadah. Kalau berumah tangga nggak mungkin nyakiti pasangan. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ya. KDRT, KDRW, KD Camat tuh nggak ada tuh. Nggak ada. Kenapa? Karena merasa ibadah. Ibadah. Nah, balik ke sini, majlis ilmu itu apalagi kajiannya kalau subuh, berangkat itu isi dengan ibadah. Di jalan sibukkan, minimal istighfar, doa. Nah, semua tapak kita, antum naik di mobil, di kendaraan, Allah. Kalimat-kalimat kita itu dihitung, dicatat, itu yang menggugurkan dosa. Kan belum tentu nyampe ke tujuan. Kalau sudah kemudian ada majlisnya, mau berangkat di jalan tiba-tiba wafat, itu perintah Allahnya langsung. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, tuliskan pahalanya, diterima taubatnya. Taubat diterima artinya gugur dosanya. Seorang bunuh 100 orang. Konsultasi pada seorang kiai. Kata kiai ini, mohon maaf, ini pekerjaan Anda spesial. Yang punya spesialisasi bimbing seperti ini, ada kiai fulan di tempat sana. Kalau anak kemampuannya cuma nyampe sini, rekomendasikan dah ke sana, di sana aja. Itu lebih bagus bimbing daripada saya. Tuh kiai bagus begitu. Dulu ulama begitu. Kalau merasa bukan bidangnya, direferensikan, bukan membedahkan. Itu. Dia tidak harus menguasai, tapi memberikan bimbingan supaya orang itu mendapatkan sesuai kebutuhannya. Ustadz apa ini? Oh, saya tidak tahu, kalau ini datang aja ke majlis fulan ya. Beliau yang lebih paham tentang ini. Nah, begitu caranya. Itu ulama namanya. Begitu berangkat, dia tempuh jalan, dia pakai itu riwayat itu sambil menyesal. Tiba kemudian meninggal di tengah jalan. Apa perintah Allah pada malaikat? Yang paling viral kan ukur jaraknya kan? Ternyata lebih sejengkal aja. Lebih dekat ke tempat tujuan. Kalau begini, tengah-tengahnya ini lebih sejengkal, lebih dekat ke tempat tujuan. Tapi poinnya bukan sejengkal itu. Setiap tapaknya dihitung untuk menggugurkan dosanya. Dihitung. Begitu menyesal, gugur, selesai. Habis itu dosa. Ternyata ketika habis punya amalan cuma sejengkal. Dan belum nyampe ke tempat tujuan itu, cuma sejengkal. Itu yang memasukkan dia ke surga. Masukkan ia ke surga dengan amalan sejengkal itu. Allahu Akbar. Sekarang ruangnya banyak. Saya baca berita ada seorang chef meninggal. Tergerak hati ini untuk mendoakan. Baik, kenapa nih orang baik? Rupanya saya baru dapat videonya kemarin, lihat. Cuma lihat, nggak dilihatkan orang. Cuma lagi buka gitu, lihat. Saya pengen lihat. Kadang-kadang saya suka lihat juga YouTube apa gitu, lihat sekilas. Tiba-tiba ada beliau itu. Oh, ini rupanya yang menjadikan dia itu dapat rahmat Allah. Teman-temannya sedang ngasih kepada dia berbagai macam informasi. Udah kamu susah mau jadi baik tuh, kamu dosanya udah banyak. Oh, kalau kamu datang mau umroh, dia pengen umroh, pengen berubah. Oh, kamu nanti akan begini, begitu susah kamu di sana. Celaka kamu begini, begitu. Tapi dia sudah bosan dengan kehidupannya, pengen berubah. Perhatikan cara Allah mengantarkannya pada husnul khatim. Nangis ya. Berangkat kemudian ke tanah suci, depan Ka'bah dia tumpahkan semua rasa kegelisahannya, tenang ia melihat kehidupan. Ternyata nggak seperti yang digambarkan orang. Perhatikan setan bagaimana dengan caranya dia menghambat.
berubah jadi lebih baik, penampilan makin baik, makin dekat dengan Allah. Ternyata itu proses yang disiapkan oleh Allah yang mengantarkan dia pada keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan baik itulah dia berpulang kepada Allah. Orang tuh nggak baca cerita ini, yang taunya cuman seorang syekh meninggal selesai. Nggak mudah, nggak mudah. Nah, kalau ada orang datang ke majlis ilmu yang memohonkan ampunan itu bukan cuma malaikat. Allah perintahkan man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Sampai-sampai hewan laut itu mintakan ampunan. Diperintahkan oleh Allah, "Hei, kamu tasbihnya robah sekarang, mintakan ampun untuk si fulan yang datang ke majlis ilmu si fulan." Hewan laut gak percaya nyelam sana ke laut. Ya, tadi diungkap kan semua bertasbih. Pohon bertasbih, hewan bertasbih, ada tasbihnya sendiri. Nah, khusus untuk penuntut ilmu itu saat bersamaan dia berangkat diperintahkan oleh Allah, kun fayakun, jadi maka jadi. Mintakan ampunan untuk si fulan. Semua mintakan ampunan. Di kita itu lengkap, hewan aja ada tafsirnya. Nabi Yunus ditelannya ikan apa? Bagaimana hewan itu bisa nelan sedangkan yang ditelan masih hidup? Kalau nggak diperintahkan dengan kuasa Allah nggak mungkin terjadi. Semua ada babnya, mimpi aja ada babnya. Di kita mimpi aja ada babnya. Nah, maka kalau sudah ditampakkan dengan hasil begitu, belum iman juga, dengan cara apa lagi? Nah, riwayatnya sudah ada ini. Jadi Umar bin Khattab memberikan kalimat informasi ini berdasarkan riwayat. Makanya disebut dari termasuk golongan Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang diberikan hidayah, petunjuk melalui lisan Nabi. Ikuti nih jejak langkahnya. Ikuti jejak langkahnya. Ya. Jelas? Oke, ini kualifikasi pertama. Jadi dalilnya sudah ada, ayat Qur'annya sudah, hadisnya sudah. Artinya apa? Berangkat ke majlis ilmu, menemui ulama-ulama yang benar sifatnya, benar keadaannya, itu bukan hanya mengantarkan kita mendapatkan tambahan pengetahuan, tetapi dalam saat yang bersamaan berpotensi menggugurkan dosa dan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dua, saya agak cepat. Ya, kita berhenti dalam kisaran 10 menit lagi. Ya, jam 8 ada akad nikah ya. Antum pengantinnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pengantin akhirat ya. Sudah nikah? Alhamdulillah, baik. Yang lain sabar ya. Dua, majlis seperti apa yang dimaksud dalam riwayat ini? Karena majlis sekarang banyak. Ya, saya tidak perlu sebut-sebut nama ya, karena saya pun tidak banyak hafal. Tapi kan yang buka pengajian sekarang banyak. Padepokan, ada kan? Yang buka padepokan silat, padepokan ngaji, padepokan macam-macam. Namanya macam-macam lah. Kriteria yang benarnya apa? Langsung Quran surah ke 58. Al-Mujadalah, ayat 11. Ini kriteria majlis yang benar. Menurut Quran ya, jadi saya pakai Quran, pakai hadis, jadi nggak bisa dibantah. Bukan pendapat pribadi. Masa mau bantah Allah kan nggak mungkin. Ya, bantah Rasulullah langsung murtad nanti, kufur. Sudah? Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum. Udah, kalimatnya jelas tuh, tidak ambigu, terang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua para pemilik iman dimanapun berada, besar kecil tua muda tanpa batasan. Saya detilkan ya. Ya harfun nida linida'il qarib mutawassit wal ba'id. Alhamdulillah. Huruf panggilan ya itu memanggil objek dengan semua jarak, mau dekat, menengah atau jauh. Disebutkan dalam Quran setidaknya sebanyak 361 kali. Ayyuha, ayyunya munada, fungsinya menguatkan informasi. Haknya tanbih, fungsinya mengingatkan pentingnya informasi. Disebutkan ayyuha sebanyak 150 kali dalam Al-Quran. Alladzina, itu isim mausul, berfungsi jamak kepada siapapun tanpa sekat semua golongannya. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semua tanpa kecuali. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Digabungkan, ya ayyuhalladzina amanu, hei semua pemilik iman tanpa kecuali, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, aku tak peduli status sosialmu, kata Allah. Dimanapun kau berada, aku ingatkan ya, aku tekankan ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum.
jika disampaikan kepada kalian, diinfokan kepada kalian, luaskan majlis-majlis. Kalimatnya jelas. Majalis, jama' dari kata majlis. Jelas ya? Jadi yang dimaksud tempat menuntut ilmu yang bisa merubah kita jadi lebih baik, ingat taubat, dekat dengan Allah, berubah jadi saleh, namanya dalam Al-Quran disebut majalis, jama' dari kata majlis. Dan perintahnya sederhana. Satu disebut dengan kata iman. Artinya kalau orang punya iman, pasti yang ditujunya majlis, bukan yang lain. Di iman itu standarnya. Kalau Anda mengaku saya punya iman, Anda mau belajar, yang Anda tuju pasti cuma satu tempat, majlis, bukan yang lain. Jadi kalau yang dituju untuk belajar tidak punya sifat majlis, ini menunjukkan tingkat keimanannya. Jadi bisa diukur nih, bisa kelihatan. Majlis. Nah, sekarang tinggal dicek iman saya ada di mana. Kalau kemudian hati kita didorong tiba-tiba terbersit satu hal dalam pikiran kita, pengen ke situ, dan itu majlis, ketahuilah bahwa itulah cinta Allah yang sedang ditanamkan pada diri kita. Cepat ambil. Itu ada di Quran surah 29 Al-Ankabut di ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang langsung merespon petunjuk kami, dan setiap orang pasti ada bersitan hidayah itu, seburuk apapun orangnya pasti ada terbersit di pikirannya, apakah saya selamanya akan begini, ya Allah bisa nggak saya tobat. Itu kalau ada kalimat begitu, itu tanda kasih pertama dari Allah. Cepat ambil, Allah sedang sayang itu. Dan gak mungkin ada orang yang hidup ditinggalkan, gak mungkin, pasti diberi hidayah. Fir'aun Fir'aunnya itu dikirimkan 2 nabi ya, dan diberikan kesempatan sampai akhir hayat. Cuma ya dasar Fir'aun kan gitu. Dan sudah ada Fir'aun, kita jangan ikut-ikutan. Sudah ada Fir'aun yang kaya, sudah ada Korun, nggak usah diikutin. Yang kuat sudah ada Haman. Ditampilkan itu untuk menjadi ibrah, bukan menjadi kisah viral yang diceritakan. Balik ke sini, sifat iman menentukan pilihan kita. Pilih yang mana? Majlis. Ya. Nah sekarang apa sifat majlis itu? Majlis itu dari kata jalasa asalnya. Jalasa yajlisu. Ya, ngajinya pakai sorof yang betul ya. Jangan pakai ilmu utak-atik. Jalasa yajlisu jealous. Tabaya tubuh YouTuban. Pas bakayu Facebookan. Jalasa yajlisu. Perhatikan. Tempatnya disebut majlis. Ya, orangnya jalis. Jalasa itu asalnya berpindah dari yang rendah ke tinggi. Kalau lawannya tinggi ke rendah disebut qa'ada. Saya berdiri kemudian mau duduk, itu disebut qa'ada. Sifatnya qu'ud, tafaddal qu'ud. Qu'udan, duduk, dari berdiri tinggi ke rendah. Orang yang aktif pensiun duduk disebut mutaqa'id, karena selesai aktivitasnya. Perhatikan jelinya diksi Al-Quran. Anda nggak bisa sholat berdiri, duduk, bukan julusan tapi qu'udan. An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Bukan julusan. Sebaliknya, Anda duduk di bawah, saya minta pindah ke kursi ke atas. Tafaddal ijlis. Sifatnya julus, tempatnya majlis. Majlis itu tempat yang bisa mengangkat kita dari derajat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Jelas? Nah, apa yang dirubah dan diangkat itu? Langsung ke ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. 2 sifatnya. Jadi sifat majlis yang diungkap oleh Umar ini mesti punya 2 sifat. 1, mengangkat iman kita lebih kuat dari sebelumnya. Paling gampang datang ke majlis itu mengingatkan kita dengan Allah. Ingat Rasulullah, ingat wafat, ingat pulang. Majlis itu. Antum baru dengar aja namanya sudah ingat Allah. Nama majlis saya dengar, ingat Allah. Nama majlis saya dengar, ingat Rasulullah. Dengar nama majlis saya ingat wafat, ingat pulang, mau taubat kita. Itu majlis. Kalau sudah ada tempat yang begitu sifatnya, viralkan, tafassahu, viralkan. Share. Jangan sendirian.
Kalau sudah masuk, luaskan supaya punya kesempatan dengar semua. Ayatnya maknanya dua. Kalau belum masuk, viralkan. Ada kajian nih, ya, di majlis bulan begini, viralkan, bikin status. Ya. Kalau sudah masuk, desak-desakan dan sebagainya, luaskan supaya nyaman belajarnya. Yang belum duduk ada kosong, geser dikit. Dan gak usah nerobos. Nanti kita masuk ke situ, cara masuknya pun diatur. Anda dari belakang jangan terobos. Kalau memang kosong, maju ke depan, masuk, ucapkan salam, duduk di tempat yang bisa dia duduk. Gitu. Itulah tafassahu. Satu, merubah tingkat keimanan. Makanya kalau ngaji dengan saya, tidak merubah Anda lebih dekat dengan Allah. Tidak memberikan pengaruh pada tingkat keimanan Anda. Cepat tinggalkan saya. Cari ustaz lain. Cari ustaz lain. Ya? Itu iman satu. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, menambah wawasan. Ilmu nambah. Dan kalau ngajinya pakai iman, yang kasih ilmunya Allah. Kalimatnya beda. Utul ilma, diberi ilmu oleh Allah. Diberi, bukan dapat. Jadi sifatnya dirubah. Bukan karena ikhtiar kita yang pintar dapat ilmu, tapi keimanan kita menjadikan Allah yang kasih ilmu. Beda hasilnya, kawan. Antum kalau ikhtiarnya karena pribadi antum, bukan karena pemberian Allah, resikonya kehilangan adab dengan ilmu itu. Bisa jadi dapat ilmu hanya digunakan sebagai amunisi untuk menyerang orang lain. Bisa jadi ilmu itu hanya untuk meningkatkan status, menganggap diri lebih baik dibandingkan orang lain. Lebih wajib, lebih sunnah, lebih berkualitas, lebih bagus dibandingkan orang, lebih baik kajiannya, lebih berdalil, lebih tinggi derajatnya, sehingga sungkan gabung dengan orang lain, sulit sapaan dengan orang. Assalamualaikum akhi, beda manhaj. Hati-hati. Hati-hati. Tapi kita pun tidak boleh berpikir demikian. Awas nih, begitu disebut langsung kepikiran ini itu. Tidak, nggak boleh begitu. Kita hanya mengungkapkan sesuatu berdasarkan nalar yang dibangun oleh petunjuk Al-Quran. Bahasa Qurannya beda. Utul ilma, dikasih ilmu sama Allah. Karena yang ngasih Allah dan Allah sempurna sifat kebaikannya, maka ilmu itu merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik dengan ilmunya. Dengan ilmunya lebih bijak. Tahu, imannya meningkat, semangat subuhnya. Begitu imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, karena dapat ilmu dengan imannya, oh paham nih, dia kunut dalilnya ini. Dia belum tahu dalilnya, dia nggak protes. Allahumma hdina fiman hadait, bidah. Dia tunggu dulu, begitu selesai, mohon izin Pak Ustadz, Anda belum belajar, mungkin kurang ilmunya. Kemarin kajian belum dapat dalil tentang kunut. Kira-kira kalau tadi kunut itu bacaannya apa? Ditemukan di mana saya bisa baca itu? Begitu. Itu hasil dari didikan majlis ilmu yang hidayah diberikan oleh Allah dengan kalimat utul ilma, Allah yang kasih ilmunya. Min ladunna ilma, kami yang kasih ilmunya, bukan dia dengan ikhtiarnya. Jadi ikhtiar itu wasilah aja. Kalau sudah pakai iman, Allah kasih. Semakin tinggi takwa, bukan ngasih lagi, diajarin sama Allah. Begini caranya. Langsung diajarkan tuh. Dengan caranya tentu beda-beda. Nabi, ulama lain-lain. Ditemukan di mana? Ada di Quran. Surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Semakin tinggi takwamu, semakin diberikan oleh Allah bagaimana merumuskan pelajaran-pelajaran. Tinggi. Caranya beda, adabnya lain. Jadi melahirkan adab dari situ. Nggak ada tiba-tiba langsung datang, bidah tuh ente sembarangan ngimamin orang, tanggung jawab hari kiamat. Tanggung jawab. Ya udah, saya yang tanggung, Bapak yang jawab nih. Ya, saya akan tanggung jawab Pak, tidak akan memberikan jawaban yang tanggung kepada Bapak. Baca kitabnya. Nggak lain caranya. Setelah paham itu, muncullah sifat bijak di sini. Oh, yang usul nggak boleh beda. Yang pokok, apa yang pokok? Sholatnya. Subuh 2 rakaat, tetap 2 rakaat. Yang furu, cari dalilnya. Apa yang furu? Cabang dari yang pokok tadi. Apa cabangnya? Selain dari yang pokok-pokok. Al-Fatihah itu pokok, ya kan? Rukuk sujud itu pokok. Tapi bacaan-bacaan itu, adakah Nabi pernah mencontohkan
Dan apa sebabnya contoh itu bisa beragam? Digali, oh ternyata Nabi kunut begini, yang tidak kunut begini, dalilnya ini, dalilnya ini. Kalau ada yang kunut begini cara menyikapinya, kalau tidak kunut begini cara menyikapinya. Begitu paham dengan itu semua, utul ilma. Imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait. Belakang jawab amin. Ya, imamnya tidak kunut, sudah belakang gak usah sujud sahwi. Sederhana kan, simpel kan? Udah, karena apa? Dia paham hadisnya. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seorang sakit, udurnya safar atau punya kebiasaan tertentu yang baik, lalu kemudian ada kondisi dia tidak mampu mengerjakannya, maka pahalanya tetap dituliskan sempurna. Orang yang biasa kunut, makmumnya tidak kunut, maka karena tidak kunut, imam pun karena dia biasa kunut, tetap dituliskan pahala dari kunutnya. Jadi nggak usah takut kehilangan itu. Itulah ilmu. Kalau sudah ada ilmu, hati tenang. Makanya setidaknya kalau belum jadi alim, kun muta'allima atau mustami'ah. Minimal nyimah. Itu majlis. Nah, jadi jangan sampai datang ke majlis hilang. Yang paling bahaya itu datang ke tempat belajar, katanya pulang-pulang semua agama sama. Imannya malah hilang. Itu penting karena Nabi mengatakan wa yuslihu mu'mina wa yumsi kafira. Ada yang paginya beriman, sorenya kufur. Dan celakanya salah datang tempat, salah pilih tempat. Salah pilih tempat. Jelas ya? Yang paling indah itu dengan berdasarkan profesi Anda, jadikan tempat Anda beraktivitas sebagai majlis. Di kantor, jangan curang, jujur, jaga waktu sholat, terhubung dengan Allah, disiplin. Orang tanya, Anda ini begitu hebat, apa tipsnya? Bukan hebat. Saya hanya mencoba mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Apa yang Islam ajarkan. Kenalkan dengan Islam, kenalkan dengan Allah. Itulah menjadi majlis tempat itu. Senang orang. Anda tugas bikin cerita, atau yang bikin film, cari film-film, cerita-cerita yang mendekatkan diri pada Allah. Cari inspirasi di Quran, kan kisahnya banyak. Di hadis banyak, kenapa nggak diwujudkan dalam bentuk tayangan? Tentang neraka, dia tuh tiba-tiba ada yang gemulai tobat kan gitu. Kenapa tobat? Ingat neraka. Bagus ya. Yang lain cuma lihat viralnya aja, tidak lihat substansinya. Kalau dia bisa bertobat, kenapa saya tidak? Itu dia disebut tidak normal, saya disebut normal. Kenapa yang tidak normal bisa tobat, yang normal tidak tobat? Itu poinnya. Sekarang ini banyak manusia konten tapi tidak fokus pada kontennya, substansinya itu nggak diambil. Terakhir penutup, majlisnya sudah, riwayatnya sudah, tinggal orangnya. Kalau orang itu sudah otomatis, kalau orangnya sudah alim, pasti majlisnya pun akan ikut sifat kealimannya. Alim jamaknya ulama. Kalau ulama itu banyak, jamak itu banyak, tunggalnya alim. Siapakah alim itu? Siapakah ulama itu? Saya langsung saja sifatnya. Alim itu kalau secara bahasa artinya yang punya ilmu, pakar di bidang tertentu. Alim fit tafsir, pakar tafsir. Alim fil hadis, pakar hadis. Sudah? Ini syarat pertama. Jadi kalau mau ngaji, ada majlis, lihat punya kapasitas nggak pengajarnya. Kajian tafsir, ahli tafsir bukan. Hafal Quran nggak? Ahli hadis, pakar nggak di bidang hadis? Ibu bikin kajian, Bu, ngundang ustad, jangan semua dipukul rata bisa mengajarkan. Ibu materinya apa? Oh, babnya sirah, carilah ustad yang pakar di bidang sejarah. Babnya fikih, cari ustad yang ngerti fikih. Jangan ustad sejarah dibintang ngajar fikih. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Nah, maka itu Imam An-Nawawi mengatakan, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Itu di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kata Imam An-Nawawi, wala yata'allamu, dan tidaklah seorang itu belajar illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali satu syaratnya dari 4 kualifikasi. Satu, dari guru yang punya kepakaran di bidangnya. Pakar. Jadi menjelaskan itu sudah jelas. Bukan datang dekat masjid buka Google. Gitu. Jelas ya? Nah, itu satu. Makanya penting punya database tuh. Dulu saya awal-awal ngajar tuh di Al-Ihsan, di Assalam, dulu ba'da maghrib saya ngajar di sini. Saya mengusulkan itu, coba masjid-masjid kita duduk tuh, DKM-DKM-nya, bikin database siapa guru-guru kita yang biasa mengajar.
Database-nya apa? Ini pakarnya di bidang apa? Bidang apa? Nanti gantian. Jangan satu tempat ngajarnya itu juga, semua materinya itu yang sama. Ya, nanti Anda tinggal milih. Oh, sekarang kajian A di Al-Azhar, di As-Salam apa dekat sini. Di Al-Ihsan apa di sana, masjid lain apa. Tinggal pilih yang sedang Anda butuh apa, yang ngajar itu. Psikologi Ustadz Fulan, psikologi Islami ilmu nafas. Kitabul Buyu bab tentang bisnis. Kitabul Usra Ailah bab tentang rumah tangga, ya. Fikih keluarkan, turunkan satu. Ini baru kualifikasi dasar, tapi dia belum menjadi alim minal ulama kalau belum punya sifat yang kedua ini. Apa sifat yang kedua? Nah, Quran surah 35 Fatir di ayat yang ke-28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalika. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan di antara manusia, setiap yang bergerak, bahkan hewan ternak pun ada ragamnya, ada kualifikasinya. Kalau Anda ingin menemukan ulama dari kalangan manusia itu, ini kualifikasinya kata Allah. Pakai innama adatul hasri, dibatasin. Jadi nggak semua orang berilmu itu punya sifat ini. Karena ini terbatas untuk ulama saja. Apa sifat itu? Innama yakhshallaha. Saya akhiri bagian terakhirnya, memiliki sifat khasyah. Khasyah itu di atas khauf. Ya, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha. Lihat harakat akhirnya, yakhshallaha bukan hu. Yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang punya sifat khasyah. Suka diartikan takut. Takut itu ada dua, ada khauf dan khasyah. Khauf pasangannya roja. Ya, roja dan khauf. Kalau khauf itu ketakutan standar. Standar. Semua orang punya sifat khauf. Ya. Takut kalau kajian terlampau panjang, khauf. Ya. Takut kalau anak ini kok telat pulangnya. Ibu takut kok akhir bulan suami belum ada penampakan uang belanja. Khauf. Itu ada di Al-Baqarah ayat 155 sifatnya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ada, khawatir itu ada. Khawatir. Tapi kalau Anda sedang belajar dengan saya begini, tiba-tiba kemudian ada suara di luar. Bukan biasa tuh. Ngintip-ngintip di jendela, harimau. Padahal hari Ahad sekarang, yang ada harimau. Kira-kira responnya bagaimana? Nah, nggak usah harimau lah. Sedang begini gempa, goyang, tinggi. Masih bertahan di majlis atau bubar? Bubar tuh. Ya wajar kan, keluar misalnya. Wajar. Nah itu khasyah namanya. Ketakutan yang dalam atas sesuatu karena merasakan ada dampak yang menghunjam pada jiwa. Jadi yang tersentuh bukan pikirannya, jiwanya langsung takut. Nah, ulama itu punya ketakutan yang dalam pada Allah. Sentuh jiwanya itu sudah merasakan dengan jiwanya, ma'rifatnya sudah dalam, sehingga dari dalam jiwanya dibentuklah pikirannya, dibentuklah fisiknya. Jadi ulama itu karena takutnya kepada Allah, nggak mungkin dia bertutur kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Bicaranya terukur karena takut kalau salah Allah nggak ridha. Bersikapnya tuh tertuturnya bagus, takut Allah nggak suka. Di atas ilmu itu ada khasyah, itu di atas ilmu. Yang pintar banyak Bapak Ibu sekalian, yang hafal Quran dengan nomornya, posisinya, hafal hadis dengan nomornya, banyak yang begitu. Tapi yang khasyah itu terbatas. Ulama sembarangan bicara itu bukan ulama menurut Quran. Ya. Ulama yang mengaku ulama tapi perilakunya seperti bukan ulama. Duniawinya terasa tinggi, kasar, kata-katanya kotor, tidak terkontrol, sedikit-sedikit mencela dan itu bukan ulama menurut Quran. Karena dia punya standar. Jadi bukan cuma kalau Allah kalau Rasul, kalau itu baru bagian pertama, itu standar dasar. Saya gaul banyak dengan orientalis. Banyak sejak di Tripoli. Ada juga tokoh-tokoh agama lain. Yang pastor ada, pendeta ada, macam-macam bergaul. Dan di antara mereka orientalis khususnya, itu yang hafal Quran banyak, yang bisa kalau Allah kalau Rasul itu banyak. Tapi tidak beriman. Jadi banyak yang bisa mengatakan dalilnya ini, kalau cuma adu dalil itu gampang.
Gampang, yang belum beriman pun bisa menghafal. Yang sulit itu membangun karakteristik khasyah dalam diri. Bisa nggak nyampaikan dalil itu atas dasar ketakwaan kepada Allah? Ukurannya apa? Nanti ada ukuran ibadah. Khasyah itu dilahirkan dari ibadah, konsistensi ibadahnya kelihatan. 2, akhlak. Bicara tuh dia jaga supaya nggak menyinggung gitu. Tutur. Ya, jadi ada khasyah yang melahirkan kelembutan itu lewat Quran. Orang tuh kalau sudah cek ulama manapun semua pendapatnya akan sama. Kalau orang sudah jadi ahli Quran pasti lembut. Kalau orang dekat dengan hadis pasti punya hujah. Kalau orang tahu fikih dan usul fikih pasti logikanya begitu kuat. Kalau orang menguasai semua bidang ini, sempurnalah dia sebagai ulama. Ya. Jadi standarnya khasyah. Jadi kalau cuma lihat orang hafal, orang tahu, orang dalil menyebutkan ini itu, tapi tidak terbangun sifat khasyah, konsistensi kebaikannya tidak nampak. Kadang-kadang kotor, ada provokasi dalam lisan dan sebagainya. Ya, cukup tidak harus mencela, cukup diketahui. Oh, yang saya dapatkan dari si fulan ininya saja. Tapi kualifikasi menjadi majlis, tempatnya belum tentu. Jelas? Nanti jika mendapatkan yang seperti ini, kita dapat ilmunya, dapat akhlaknya, dapat kepribadiannya, dapat pengaruh kekuatan iman yang meningkat pada diri kita. Itulah yang dimaksudkan di sini. Kalau sudah ada yang begitu, dengar namanya saja sudah enak, senang gitu. Ya, ya, baru dengar namanya kan sudah senang. Dan itu melintasi zaman. Kalaupun sudah meninggal, tetap dengar nama itu indah. Dengar Umar aja kan langsung baik kita. Dengar Ali langsung baik. Abu Bakar tuh langsung baik. Ya. Nah, ulama-ulama begitu, kalau kita dengar langsung menyentuh pada hati kita, itu sudah punya kualifikasi yang dimaksudkan. Dan itulah yang bisa merubah hidup kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini materi kita kelihatan sederhana, tapi kita sangat membutuhkan materi ini di situasi seperti saat ini. Yang pintar banyak, yang baik, yang sekarang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Maka setidaknya, kalau belum menemukan yang baik-baik, setidaknya rubahlah diri kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.